Bismillahirrahmanirrahim. Mas-mas, mbak-mbak, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya kira penting ya, karena ini terkait dengan bagaimana kita mempraktekkan cara-cara berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa itu tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari. Kita sehari-hari berbahasa, dan dalam situasi-situasi tertentu kadang-kadang mungkin kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana kita berbahasa, sehingga kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang membuat mungkin orang tersinggung, mungkin orang marah, juga karena bahasa. Jadi kita juga tahu banyak kasus sekarang yang terkait dengan apa yang disebut dengan pelecehan nama baik, kemudian ada yang disebut dengan kriminalitas berbahasa, sehingga ada kasus-kasus yang saya kira mbak-mbak, mas-mas tahu semua, beberapa orang akhirnya berhadapan dengan hukum, sehingga karena terbukti bersalah dalam berbahasa, orang-orang tersebut mohon maaf terpaksa dipenjara. Jadi ini kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi, dan kita harus punya kecerdasan dan kesantunan berbahasa, sehingga saya kira saya menawarkan satu solusi nanti, apa yang saya sebut dengan bahasa sebagai jalan pembebasan. Nah, kenapa ada kasus-kasus tertentu kemudian berbahasa menjadi sensitif ya, sensitif karena kemudian batas etika dengan batas kriminal itu menjadi problematis. Ada dua sebetulnya kuasa berbahasa yang mengontrol kita, yang sekaligus mengatur cara-cara kita berekspresi. Pertama, misalnya bahasa itu punya sejarah yang panjang dan tidak sepenuhnya netral, sehingga ada nilai-nilai tertentu di dalam berbahasa itu dia menjadi bias ya, bias ideologis, bias agama, bias ideologis, bias suku, bias ras, dan seterusnya. Ini kadang-kadang kasus-kasus seperti ini agak sedikit sensitif, dan mohon maaf kadang-kadang sedikit berbahaya kalau kita tidak hati-hati, sehingga cara berbahasa kita tadi dalam situasi-situasi tertentu yang tidak kondusif, orang-orang tertentu mungkin bisa marah ya, misal bisa marah atau bisa tidak terima dan mempersoalkan ungkapan-ungkapan kita atau pernyataan-pernyataan kita ke persoalan hukum. Misalnya yang bias agama, misalnya bias agama itu saya nggak suka dia jadi pimpinan saya karena dia berbeda agamanya dengan saya. Dia orang Islam, aku nggak seneng misalnya. Jadi ini sensitif. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini sensitif. Ada juga misalnya sensitif soal suku. Dia orang Minang, dia orang Sunda. Itu kadang-kadang kita memang kalau ada situasinya sama-sama bisa saling memahami, sebetulnya nggak masalah. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang kemudian orang merasa tidak menerima pernyataan-pernyataan tersebut, sehingga sangat mungkin dia akan mempersoalkannya. Ada juga kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari kita bias ras ya. Kita harus terbuka sekarang, misalnya dasar orang Cina misalnya, dasar orang Arab, dasar orang bule. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang sensitif. Ini belenggu pertama. Belenggu pertama itu kita harus hati-hati dan punya cara yang bagaimana dengan kesantunan tertentu untuk membebaskan diri dari satu perjalanan panjang bahasa yang tadi tidak bebas nilai ya. Kemudian penjara kedua itu yang saya sebut dengan kemungkinan bahwa kata-kata tertentu itu membuat ada orang yang merasa direndahkan. Yang saya sebut dengan bias kelas, bias pendidikan, bias gender, mungkin bias asli tidak asli, bias kota desa, dan seterusnya. Bias barat timur itu dalam perjalanan kata-kata tadi dia bernilai sesuatu yang kadang-kadang merendahkan. Jadi kalau kita melihat teman gitu, kemudian dengan penampilan tertentu kita berkata kepada dia, "Wah, kamu itu deso." Itu kan kalau sahabat akrab nggak apa-apa, sahabat akrab kan deso. Tapi ada orang-orang tertentu nggak terima dibilang deso. Tapi
persoalan lain, apa yang salah dengan desa gitu loh. Seolah-olah kemudian atribusi desa seolah-olah terus lebih rendah dari kota. Ada juga bias lain yang terkait dengan asli dan tidak asli. Misalnya soal, oh dia pendatang, dia bukan penduduk asli. Ini juga sensitif sebetulnya. Apa batas pendatang dan asli? Jadi apa batasnya? Ini kalau diteruskan terus-menerus itu bisa tidak kondusif ya untuk perkembangan bangsa kita sendiri. Ada juga misalnya bias-bias, misalnya dia putih dan cantik, nah itu juga bias. Jadi kita punya cara-cara tertentu yang cerdas untuk membebaskan diri dari pilihan-pilihan kata tadi sehingga kita terlihat santun dan sekaligus tangkas berbahasa. Misalnya soal tadi, saya tidak suka dia pimpinan saya karena menurut saya dia tidak berpengalaman di bidang ini, kan lebih bagus. Misalnya kita tidak perlu mengatakan seseorang terlihat lebih rendah dengan konotasi desa, dasar kuli. Apa yang salah dengan kuli? Apa yang salah dengan orang yang berpendidikan rendah? Sehingga kemudian kosakata tertentu dipakai untuk merendahkan orang lain. Jadi bisa saja kita mungkin menyatakan kita tetap punya hak untuk berekspresi, untuk menyatakan tidak suka misalnya, tetapi itu bisa dengan cara memilih kosakata yang lebih produktif, lebih kondusif dan netral ya. Saya tidak suka Anda dengan cara-cara seperti itu karena terlihat mungkin tidak terlalu etis lah dalam proses-proses pergaulan. Jadi kita sebetulnya bisa membebaskan diri, memilih kata-kata tertentu supaya kita tidak terjajah oleh bahasa, sehingga ketika kita memilih bahasa-bahasa tertentu kita terlihat santun, kita terlihat cerdas, dan kita terlihat sangat intelektual untuk hubungan-hubungan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya kira itu kalau kesimpulannya kita perlu santun dan tetap tangkas berbahasa dengan membebaskan diri dari kosakata yang secara historis punya kandungan atau bias ideologis, bias agama, bias suku, bias ras, maupun bias yang bersifat kelas ya. Kelas itu maksudnya terjadinya perendahan terhadap orang lain. Kita sangat bisa menghindari kosakata seperti itu. Saya kira cukup yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.